Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan genre reading. Temanya adalah seseorang ingin datang dan memperbaiki. Memperbaiki apa? Memperbaiki hubungan mungkin ya. Mau udah jadian atau belum? Boleh aja. Oke, ini genre reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video aku. Oke, itu aja. Kita mulai. Energi kamu, energinya adalah tidak ada energi karena belum makan. Enggak dong, gimana sih, bercanda mulu deh, nggak suka deh. Energi kamu ke seseorang ini, apa ya, entah dia datang pas kamu ngerasa hampa atau kehilangan atau kosong, tapi kayak kamu juga bingung ya, kayak ingin membuka diri atau enggak. Mungkin belum move on ya kamu pas dia hadir itu, jadi kayak ini mau membuka diri atau masih belum move on dari yang sebelumnya gitu. Tapi kamu berharap hubungan ini tuh ada sesuatu yang baik di antara kalian. Ih, lucu ya cahayanya gitu, perpaduan antara blue and pink. Oke, lanjut. Nah, ini energi kamu kayak tadinya tuh kayak pengen kenal, pengen deket, tapi lama-lama kayak ilfeel atau udah males gitu. Dan di sini kayaknya kamu juga ada feeling deh, ya jatuh cinta juga. Tapi karena perasaan dan feeling itu kayak kamu sulit buat ngejauh dari dia. Padahal mungkin beberapa kayak entah kamunya belum siap atau kamu melihat dia yang tidak sepenuhnya cocok sama kamu, karakter dan apalah itu, dan kamu berusaha menyibukkan diri untuk melupakan orang ini. Kayaknya energi seseorang ke kamu, dia sulit membagi waktu antara mau ke kamu atau ke pekerjaan. Sama sih, energinya juga dia nggak terlalu yakin, makanya kayak agak gampang hindar, menjauh atau tertutup ke kamu. Tapi dengan perasaan itu dia pengen sesuatu ada yang berkembang di antara kalian, dan karena ada feeling pengen sih ada pertemuan atau sering ketemu sama kamu, tapi bingung harus kayak gimana. Jadi kebanyakan cuma mikir, actionnya nggak terlalu banyak. Seseorang yang ingin datang dan memperbaiki hubungan denganmu, seseorang yang merasa kamu tuh mikir tentang dia tuh kayak macam-macam, tapi dia sulit banget buat menjauh, melepaskan diri dari kamu. Seseorang yang suka tebar pesona ke kamu. Kalau dia kayak ngerasa kamu menjauh atau kamu cuek ke dia, dia mulai tebar pesona ke kamu. Ada beberapa hal yang dia tuh pengen tahu tentang kamu, kayak keluarga kamu gimana, kamu tuh seperti apa, detail. Tapi dia nggak terlalu banyak tanya ke kamu detailnya itu. Dia suka mencari validasi juga, kayak kamu ada feeling atau enggak sih ke dia. Makanya dia suka tebar-tebar pesona, suka kepo, cari-cari perhatian ke kamu. Ada momen beberapa kali dia tuh fokuskan kamu juga. Dia tuh sebenarnya mau maju ya, memberanikan diri untuk maju, tapi kadang kayak masih mikir-mikir, kayak takut juga ya, takut juga ditolak atau takut juga kamu nggak respon itu ke dia. Dan dia tuh kadang suka cari perhatian dari perkataan-perkataannya ke kamu. Dia berusaha untuk jujur, terbuka tentang perasaannya. Karena orang ini kadang masih ada rasa malu-malu ya. Kenapa malu-malu ya? Tapi yang dia mau banyak lakuin sebenarnya lebih ke komunikasi dulu sih. Ketika komunikasi mungkin dapat respon yang baik dari kamu, nah mungkin dia baru berpikir untuk melakukan lebih jauh lagi, untuk effort lebih jauh lagi. Tapi untuk komunikasi aja dia kadang sering overthinking ya, gimana untuk effort lebih jauh ya. Dia tuh berusaha untuk kamu tuh nyaman nyaman dan happy dekat sama dia. Kadang dia berusaha untuk pengen tahu apa sih yang kamu suka, apa sih yang kamu senangi gitu ya. Dan beberapa kali dia ngerasa kamu tuh kayaknya nggak suka deh sama dia,
kayak nggak pengen gitu loh deket-deket sama dia, atau sebenarnya kamu udah ada yang lain. Dia suka nerka-nerka gitu sih, apakah kamu tuh cuma ke dia aja hatinya ya. Tapi kalian sih sebenarnya sama-sama ini ya, kayak gayung bersambut, sama-sama effortnya. Kalau dia dikit, kamu juga sebenarnya dikit gitu. Kalau kamu ngerasa ragu, dia juga sebenarnya mungkin ragu. Dan itu juga bisa dia lihat sih dari energi yang kamu kasih ke dia. Dia cukup peka sih sebenarnya sama energi yang kamu kasih. Kayak kamu cuek, kamu nggak suka, kamu males, atau kamu lagi sibuk apa, nggak peduli sama dia. Dia bisa menerima energi itu juga. Dan kadang dia menahan diri untuk nggak komunikasi, nggak bicara. Kadang kenapa? Karena dia juga bingung mungkin sama perasaannya sendiri kayak gimana ke kamu. Ada beberapa momen dimana dia ngerasa kayak kecewa atau sakit hati sama kamu. Ketika dia kecewa sakit hati, dia langsung menjaga jarak sama kamu, terus kayak kayak kepikiran terus ya, bimbang-bimbang itu yang bikin dia jadi jaga jarak ke kamu. Dia berusaha sih kadang untuk ngelupain atau ngejauh dari kamu, mengalihkan ke hal-hal lain, aktivitas lain, supaya dia nggak mikirin kamu terus. Ya, kadang dia juga berusaha untuk nggak dengerin orang-orang sekitar dia tentang pendapat hubungan kamu sama dia juga. Dan sebenarnya perasaannya lumayan strong sih, cuma emang belum mau effort banyak aja ya. Mungkin ada beberapa hal yang bikin dia kenapa nggak mau effort banyak sama kamu. Dan mungkin ada hambatan-hambatan di mana dia ngerasa kayak berat nih buat dilanjut, buat dijalanin gitu. Nanti kalau dia effort atau berkorban, ini hubungannya worth it atau enggak? Kamunya mau atau enggak? Kayaknya banyak banget ya yang dia pikirin di sini. Dan dia seseorang yang suka kepo, kamu tuh deket sama dia aja atau sama yang lain juga di belakang dia. Apakah hubungannya sebenarnya belum terlalu dekat ya, atau belum terlalu jadian? Karena dia juga masih nebak-nebak kamu tuh ke dia doang atau ada option lain juga. Ketika ada hubungan atau komunikasi yang intens, mungkin terjadi sesuatu antara kamu sama dia. Nah itu tuh dia sedih banget, karena dia ngerasa kamu tuh kayak udah mau selesain hubungan sama dia, kayak mau udahan juga ya. Dia tuh sering banget cari pencerahan-pencerahan tentang hubungan kamu sama dia. Apalagi ketika sikap kamu gak jelas, dia berasumsi ini dan itu, dia langsung cari-cari pencerahan gitu ya. Mungkin tanya-tanya ke siapa, ke teman-temannya. Harus gimana bersikap ke kamu. Dan kadang sering juga dia emosi-emosi walaupun dia nggak nunjukin ke kamu ya. Mungkin sebel atau kesel sama sikap-sikap kamu. Dan mungkin hubungannya juga banyak yang belum terlalu lama. Ketika seseorang yang menjauh, mungkin kamu yang menjauh, itu dia kayak sebenarnya nggak pengen kamu pergi atau menjauh. Nah, itulah kenapa temanya datang dan memperbaiki. Nah, ini kartunya tuh pas banget keluar, ada seseorang yang ingin memperbaiki. Walaupun mungkin banyak juga ya beberapa dari mereka yang kayak ninggalin atau pergi duluan atau menghindar duluan dari kamu. It means mereka lah yang menjauh atau ghosting bisa juga. Tapi kenapa entah orang ini mau memperbaiki? Karena dia sering banget sih keinget tentang kamu nih, yang dulu-dulu itu. Seseorang ingin datang dan memperbaiki. Dan sekalipun menjauh, kayaknya dia masih mau tahu deh tentang kamu. Kadang dia ngerasa kamu juga cuek ya. Makanya juga dia bingung harus bersikap gimana, menjauh atau cuek juga kayak kamu. Kadang kamu tuh cueknya juga ada beberapa yang memang sibuk, ada juga yang karena ragu juga sama orang ini. Jadi ragu dan sama-sama ragu. Gimana dong sama-sama ragu ya kan, kita pergerakan.
Tapi dia menikmati kok mencari tahu tentang kamu, mencari validasi, kepoin kamu, stalking kamu. Dia kayak enjoy juga gitu. Dan kadang dia mau effort, tapi kamu seneng gak sih, suka gak sih kalau dia effort gitu? Ini energinya apa ya? Energi hubungan baru atau energi yang kayak gebetan atau apa ya? Kok gimana gitu aku readinginnya. Tapi banyak dari mereka yang lebih pengen menguatkan komunikasi dulu sih di antara kamu sama dia. Entah dulu atau sekarang ya, ketika dia mau datang lagi. Ada yang mikirnya kayak gak bisa gitu loh buat komunikasinya rusak di antara kalian. Kayak dia pengen tetap komunikasi, entah tiap hari, entah seminggu sekali atau sebulan sekali. Tapi yang penting komunikasinya tuh nggak apa ya, nggak off banget gitu, nggak bener-bener off selamanya. Off selamanya. Nah, seseorang yang ingin datang memperbaiki itu seseorang yang mungkin usianya lebih tua dari kamu. Orangnya keras kepala dan dia tuh kayak punya pride yang tinggi banget. Pengennya tuh dihormatin, dihargain. Salah sedikit tuh egonya langsung tergores. Dan seseorang yang dia sebenarnya baik energinya, ke orang-orang sekitar juga baik, banyak yang hormat juga mungkin orang sekitar ke dia. Dan di sini dia juga suka, nah karena dia punya pride yang tinggi, kadang dia tuh ketika ingin membuka diri ya ke siapapun atau ke lawan jenis, dia tuh sering banget mikir-mikir dulu ini tuh gimana sih ketika dia bener-bener full open, itu bakal mengurangi pride-nya atau enggak sih? Bingung ya, cinta-cintaan kalau pakai pride tuh bingung. Nah, ketika dia kadang ngerasa kamu gak suka, gak mau, dia menjauh, ini dia bimbang juga, bimbang karena masih pengen dekat. Tapi ketika kamu cuek, akhirnya dia berusaha melupakan kamu tapi susah gitu. Jadi maju mundur ya energinya ya. Dan di sini ada seseorang yang tetap kayak pengen perhatian, kayak pengen tetap usaha. Karena dia kepikiran terus sih. Itu yang bikin dia nggak bisa buat jauh atau lupa karena kepikiran terus. Energinya tuh pengen tahu banget tentang kamu ketika baru-baru kenal sama kamu. Seseorang ingin datang dan memperbaiki. Nah, seseorang yang tadinya tuh pergi gitu aja, tapi kayak pengen datang lagi. Ya, seseorang yang awalnya tuh benar-benar fokusin kamu banget, apa yang terjadi entah apa ya. Terus dia pergi, tapi kayak pengen datang lagi gitu. Dan dia seseorang yang cukup religius dan intensinya cukup jelas dan dekat banget sama kamu di awal ya. Dia berharap sih, makanya suka memanifestasi di sini. Dan dia seneng banget sebenarnya bisa kenal, bisa deket sama kamu juga. Dia seseorang yang gak suka konflik. Ya, ribut-ribut itu dia gak suka kayaknya. Dia sering banget ya, sering teringat sama kamu, emang belum bener-bener bisa lupain kamu gitu aja sih. Dan dia pengen hubungan kamu sama dia tuh kayak baik-baik aja, tidak ada sesuatu yang terjadi merugikan kamu atau dia. Dan kayak gak pengen juga gitu loh bikin kamu benci atau sedih karena dia. Dia seseorang yang cukup peka sebenarnya, pengertian dan apa ya, baik sih. Gak tahu ya, aku belum melihat sesuatu yang negatif banget yang dia lakuin ke kamu ya. Dan di sini orangnya apa ya, jujur sih, terbuka gitu. Apa yang dia inginkan, apa yang dia pikirkan, biasanya dia katakan juga. Dan orang-orang sekelilingnya juga mungkin positif atau ada sih beberapa yang support hubungan kalian, tapi ada juga yang kayak no gitu ya, nggak mendukung, entah apa alasannya. Dan dia berusaha beradaptasi sih tentang sikap kamu, karakter kamu, dan kamu seperti apa. Nah, dia tuh care, entah nih pay attention-nya terhadap kamu tuh seperti apa, tapi cukup care. Kalau kamu ngomong sesuatu, dia tuh kayak langsung kerekam gitu loh di pikirannya tentang kamu nih, kamu sukanya apa gitu. Ada juga dari mereka yang datangnya tiba-tiba aja. Sebenarnya beberapa mereka ngerasa kamu tuh tipenya dia, ya.
tipenya dia, dan dia ngerasa juga beberapa kali kamu tuh bener-bener kayak mentingin dia, mikirin dia, jadi dia ngerasa disayang gitu loh, dicinta. Tapi banyak banget sering orang ini tuh kayak ngerasa khawatir tentang hubungan kamu sama dia. Ada apakah kalau khawatir? Mungkin hubungan yang hambatannya besar, perbedaan apalah itu ya. Dan dia sering nih membicarakan tentang kamu ke orang-orang sekitarnya dia. Ada ketertarikan ini juga fisik selain feeling dia ke kamu ya. Dan dia juga gak suka kadang beberapa orang terdekat dia tuh kayak underestimate ke kamu ya. Kamu sama dia pernah ada di momen kayak salah satunya saling bantu walaupun baru dekat. Mungkin karena baru dekat terus saling bantu terus jadi timbul jatuh cinta dan pengen lebih dekat lagi. Dia tuh seseorang yang lebih suka ngejar daripada dikejar. Orangnya pekerja keras, ambisius dalam pekerjaan juga, care, family man terhadap keluarga. Dan dia kadang orangnya ada beberapa hal yang dia keep aja sesuatu untuk dirinya sendiri daripada dia katakan ke kamu. Dan dia sangat menjaga perasaan tipenya, makanya kadang suka menutupi sesuatu dari kamu supaya takut kamu sakit hati ya. Beberapa mungkin penyayang binatang, dia tipe yang ini ya, kayak bukan tipe yang mempertahankan, tapi tipe yang suka ngebangun sesuatu. Jadi misalnya dalam sebuah hubungan ya, dia tuh yang dari awal datang, hadir, dan berusaha maintain komunikasi hubungannya seperti apa. Tapi di tengah-tengah hubungan kalian sesuatu terjadi ya, mungkin salah satunya sikapnya langsung berubah. Bisa jadi kalian tipe yang hubungannya LDR, dia suka traveling, mungkin ada yang jauh nih, perbedaan negara juga ada, dan tipe yang cukup dekat sama keluarga ya. Beberapa tuh suka pantai atau suka traveling ke pantai, ocean bisa juga. Dia cukup dewasa, aku ngerasanya seseorang yang udah tahu nih apa yang dia inginkan, apa yang dia lakukan saat ini, arah hidupnya tuh kemana, goalsnya ya, cukup dewasa tipenya. Dan mungkin beberapa kali sempat debat sama kamu ya, ada argumen apa, kayak kalian tuh nggak selalu yang setuju dalam satu pemikiran. Bisa dibilang sebenarnya hubungannya tuh cukup baik, cukup bagus, cuma ada beberapa perbedaan aja yang sulit disatukan. Dan sebenarnya kamu sama dia juga saling support hubungannya ya, support satu sama lainnya. Beberapa kekurangan ada kamu sama dia, tapi dia berusaha untuk menerima apa kekurangan kamu atau kekurangan hubungan ini. Jadi beberapa hal yang kosong juga diisi gitu, dilengkapi. Apa contohnya ya? Beberapa yang kosong apa sih? Susah jelasinnya nih. Misalnya kekurangan dia tuh pelupa, nah kamu tuh suka ingetin dia. Itu contohnya aja ya. Dan dia tuh sangat menjaga perasaan, kayak hati-hati banget kalau ngomong sama kamu. Walaupun beberapa dia speak up juga ya tipenya. Dan ada beberapa yang bikin dia juga kagum sama kamu. Kayaknya kalian itu jarang ketemu ya, jarang bertemu. Tipe yang lebih banyak komunikasi jarak jauh aja gitu, by phone, by chat. Dan kadang dia bingung ketika kamu cuek. Jadi lebih seringnya ketika kamu cuek, dia juga cuek. Kadang dia berpikir apakah kamu sibuk gitu, apakah dia mengganggu ketika dia chat kamu gitu. Ini kebanyakan hubungannya dilandasi sama rasa percaya. Jadi sekalipun jauh kayak ya udah, dia percaya kamu percaya sama dia. Walaupun salah satunya mungkin banyak yang deketin gitu, cewek-cewek lain atau cewek-cewek lain. Gara-gara hubungan ini banyak dari mereka itu yang mencoba buat transformasi kayak karakter atau apa menjadi lebih baik. Jadi kamu alasan beberapa kali mereka tuh berubah sikapnya menjadi lebih baik atau karakternya. Dan orang ini nih orang yang mungkin akhir-akhir ini lagi bermasalah sama kamu, atau akhir-akhir ini lagi kamu pikirin ya. Dan apa lagi ya, kamu sebenarnya nggak nyuruh dia berubah sih, tapi ada beberapa mereka ya udahlah kayak ini lebih baik dan dia jadi pengen berubah gitu, tapi alasannya tuh karena kamu. Nah, banyak kemiripan dan kesamaan kan. Beberapa tuh passion
passion kalian tuh sama, atau goals hidupnya mungkin sama, beberapa pola pikir juga sama mungkin ya. Seseorang yang cukup independen, dia lebih senang sendirian. Mungkin juga ada yang beberapa yang introvert, sering menghabiskan waktu sendiri entah di rumah atau going out ya. Dia fokus sama apa yang dia jalani saat ini. Tapi entah kenapa kira-kira ini dia ngerasa kayak kamu sama dia tuh butuh space masing-masing ya. Dan dia ngerasa juga kira-kira ini atau waktu kalian yang terakhir itu kayak susah banget tuh apa ya, kayak waktu yang sulit buat dia lah. Contoh misalnya kalian mau putus nih, nah waktu terakhir mau putus tuh waktu yang sulit banget buat dia sebenarnya ya, buat survive mungkin. Dan dia tipe yang kalau ada masalah dia pendam aja daripada dia ceritain gitu ya. Nah itu dia, makanya dia kalau lagi stres tuh kayak pergi keluar sendiri gitu ya. Dan dia tuh sebenarnya tipe yang gampang sih buat happy. Small thing tuh bisa bikin dia happy gitu. Bukan tipe yang sulit untuk bahagia. Entah kenapa aku mau ngomong gitu ya. Kita cari tahu kenapa seseorang yang datang dan memperbaiki hubungan denganmu. Oke, nanti setelah itu kita cek energi aja deh. Baik banget ini kartunya guys. Kenapa dia ingin datang? Karena ada dari kalian tuh yang tiba-tiba aja gitu loh menjauh. Jadi dia mungkin masih penasaran atau kayak ini kenapa ya kamu tuh menjauh, terus dia jadi ikutan menjauh gitu. Mungkin masih pengen tahu kali alasan kenapa kalian berjauhan atau kenapa kamu menjauh. Kalau kamu yang menjauh duluan ya. Walaupun beberapa mereka ada juga sih yang ghosting. Ya, pergi duluan gitu. Sebenarnya energinya ada yang takut sih ya buat datang. Ya, mungkin juga ada dari mereka yang sebelumnya tuh menahan diri untuk nggak action atau melakukan sesuatu. Tapi dia ngerasa sekarang ini kayaknya waktu yang tepat untuk datang dan action. Ya, ingin datang karena ada kamu sama dia yang lagi konflik, sama-sama emosi. Jadi mungkin ingin meluruskan sesuatu atau ingin mengungkapkan sesuatu. Ada yang masih ingin memenangkan hati kamu sih, kayak dia nggak rela kamu sama yang lain. Ya itu mungkin yang tadi masih penasaran. Beberapa mereka emang kayak belum mau sih lepasin kamu, masih ada rasa ingin memiliki, dan dia ngerasa masih ada jalannya gitu loh hubungan ini. Jadi kenapa harus pergi dan berpisah menurut dia ya. Dan mungkin sebelumnya dia lebih fokus ke hal-hal lain gitu yang kayak pekerjaan apalah, dan dia ngerasa oh ya udah mungkin pekerjaan itu udah nggak terlalu sibuk, nah sekarang waktunya dia datang gitu ke kamu. Jadi kayak dia beresin urusan yang lain dulu terus dia datang ke kamu, jadi kamu tuh yang terakhir. Sedih tapi ya udah, sad but true ya. Nah di sini juga ada beberapa yang masih dia pengen gali, pengen tahu dari kamu, yaitu mungkin jatuhnya yang penasaran tadi ya. Nah seperti yang dari awal aku bilang, komunikasi sih, dia pengen datang untuk komunikasi dulu aja gitu loh yang mau dia lakuin dan perbaiki. Ntar setelah komunikasinya baik atau meningkat ya ntar dia pikirin lagi mau ngapain. Mau datang karena kepikiran terus seperti yang tadi di awal aku bilang. Ada salah satu yang sakit hati sih, mungkin mau minta maaf atau kayak mencoba untuk bikin happy atau supaya nggak sedih gitu. Kalau misalnya kamu sedih, dia bikin sakit hati atau kamu terluka, ya itu mungkin dia nggak pengen kamu sedih terluka. Jadi kayak ada sesuatu yang harus dia lakuin ke kamu. Dan dia pengen datang karena dia ngerasa hubungan kamu sama dia tuh kayak nggak baik-baik aja. Tapi kalaupun nanti seandainya kalian udahan, ya pengen tetap baik, entah sahabatan, temenan atau apa. Seenggaknya sekalipun kalian selesai atau sama-sama menjauh tapi pengennya tetap baik gitu, bukan bermusuhan. Nah mungkin kayak gitu. Tapi ada juga dari mereka yang lagi kesulitan entah apa, jadi datang mungkin pengen minta bantuan. Jadi kalian nanti pikir-pikir lagi, dicari tahu dulu orang ini mau ngapain gitu datang ya. Sekarang kita cek aja energi seseorang ini tuh apa sih. Ada apa
nikah. Energinya ini sedih ya. Energinya sedih, galau, masih baper. Hatinya masih kamu sih. Makanya tadi aku bilang ada seseorang yang masih ingin memenangkan hati kamu kan. Energinya beberapa masih ini sih, kayak dia timbang-timbang, datang enggak, atau kayak ya dia masih mempertimbangkan kamu lah, belum pengen udahan gitu aja. Ada yang masih ingin menarik perhatian kamu sih, tapi ada juga yang kepo, kayak kamu lagi dekat sama siapa sih, udah happy atau belum, atau tanpa dia kamu happy atau enggak. Ya, karena mau datang ya beberapa kali dia fokuskan kamu juga. Mungkin akhir-akhir ini lagi fokusin kamu. Belum mau jauh sama kamu sih, sekalipun hubungannya nggak terlalu positif ya, FWB, HTS atau apa, tapi belum mau jauh. Beberapa kali juga masih overthinking, kenapa dia sih bisa aja datang, tapi dia takut kalau kamu tuh menolak dia atau ada rejection nanti. Kan aku bilang dia tuh egonya tinggi kan, pasti malu dong, ngerasa kayak wow, I have no pride gitu kalau misalnya kamu cuekin dia atau no response ya. Beberapa mungkin tipe orang yang penting, jadi kalau dicuekin nggak bisa nih. Energinya ada yang kayak pengen ajak kamu bertemu sih, tapi bertemunya nggak yang harus ngobrolin hubungan juga, lebih ke fun aja, atau kayak ya udah doing some fun, happy senang-senang. Tapi ada juga yang kayak pengen update kehidupan aja gitu, not really talking about something serious gitu ya. Nah, di sini energinya ada yang lagi cari tahu tentang kamu juga ya. Dia meyakinkan diri sebenarnya dia mau datang tuh mau ngapain, atau dia datang itu sebenarnya cuma keinginan spontan atau sepintas aja gitu. Apa sebenarnya dia masih pengen nih ke kamu gitu. Jadi kayak dia sebenarnya juga nggak tahu mau ngapain sih dia sebenarnya datang ke kamu. Bingung ya. Makanya kadang kalian suka nggak sih kayak ada seseorang datang, ntar muncul, ntar hilang, on off gitu ya. Karena mereka mungkin nggak tahu mau ngapain datang. Jadi kalian berdiri sama seseorang yang dia sama diri dia sendiri aja tuh nggak tahu ya, bingung. Terus kalian tunggu-tunggu lagi, berharap orang yang bingung sama dirinya sendiri. Ya, congrats deh. Energinya ada yang masih ini sih, kayak oh ya yang tadi tuh pengen bikin kamu happy, seandainya dia bikin kamu terluka. Ada yang manifestasi kamu sih, kayak berharap ya, yang seperti aku bilang di awal tadi, masih berharap, jadinya suka manifestasi, berdoa, ngarep-ngarep. Dan ada yang kangen memang ya, datang karena kangen, dan datang kayak pengen ajak kamu ngobrol. Tapi ada juga yang ngajak ngobrol ini karena lagi kesepian, jadi datang karena kesepian gitu. Kurang ajar ya. Ada juga yang kayak nggak pengen kamu tuh cuekin dia, sekalipun kalian hubungannya udah masa lalu, tapi nggak pengen lah, kenapa sih gitu kamu harus cuekin dia gitu. Kenapa ya kita nggak jadi teman ngobrol aja, walaupun sama-sama saling kesepian gitu momennya. Aduh, emangnya kamu customer service ya, datang kalau lagi kesepian doang, kalau lagi dibutuhkan. Ya udah, kayaknya itu aja gengs, nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Seseorang yang datang dan memperbaiki. Ada zodiak Scorpio, Taurus, Pisces, Cancer, Aries, Leo, Gemini, Aquarius. Ada inisial Q, Z, M, F, P, H, S, Y, D, G, dan J. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Don't forget stay positive with your mental. Bye!